Pada saat itulah dimimpikan Allah. Jadi Allah bukan menyuruh Ibrahim untuk membunuh anaknya, menyembelih anaknya, tetapi Allah mengingatkan Ibrahim terhadap najarnya. Paham kira-kira? Kan beda itu kan? Karena najar jadi hutang. Rahmatan lil alamin. Jadi kurban ini diwajibkan Allah kepada orang yang beriman, karena sebelum Islam pun itu sudah ada kurban-kurban. Pertama kali kurban itu yang dilakukan oleh anak Nabi Adam. Ya. Ketika mereka berkurban, ya. Kemudian dilanjutkan lagi kurban itu di zaman Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Ibrahim ada kurban. Bahkan Nabi Ibrahim itu berkurban dengan 1000 ekor kambing, 100 ekor unta. Ya, banyak kurbannya. Kita baru diminta 1 ekor kambing atau 1 lembu kongsi 7. Nah, di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka pandur maja taro qala ya abati f'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anaknya Ismail sudah sampai usia bisa bekerja bersama-sama dengan ayahnya Ibrahim, maka ayahnya Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimanakah pendapatmu wahai anakku? Maka anaknya Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku termasuk hamba Allah yang sabar. Jadi di dalam surat As-Saffat ayat 102, kalau kita pahami, Allah tidak menyuruh Ibrahim menyembelih anaknya, tidak. Tetapi mindset kita selama ini beranggapan bahwa Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya. Kurang tepat. Sesungguhnya dalam kalimat di sini tidak ada Allah merintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Yang ada Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada anaknya. Nah, kenapa Nabi Ibrahim dimimpikan Allah menyembelih anaknya? Karena Nabi Ibrahim pernah bernajar mau menyembelih anaknya kalau dia punya anak. Jadi Allah mengingatkan Ibrahim tentang najarnya, karena najar jadi hutang. Bukan Allah suruh Ibrahim menyembelih anaknya. Jadi dalam riwayat diceritakan begini. Jadi Nabi Ibrahim itu lama punya anak. Lama punya anak. Berpuluh tahun kawin tidak punya anak. Kemudian diberikan anak pertama Ismail. Itu ketika umur Ibrahim sudah sampai 70 tahun. Baru punya anak. Nah, sebelum dia punya anak, dia pernah berkurban. Jumlah kurbannya banyak. 1000 ekor kambing, 100 ekor unta.
Kalau dijumlahkan dan dikonversikan dengan uang sekarang 8 miliar. Satu ekor unta harganya 50 juta. Satu ekor unta 50 juta dikali 100, 5 M, 5 miliar. Kambing harganya bikin 3 juta satu, dikali 1000, 3 miliar. Jadi 5 miliar ditambah 3 miliar, 1000 ekor kambing tambah 100 ekor unta, 8 miliar. Maka Ibrahim mendapat pujian, mendapat sanjungan dari banyak orang. Semua orang menyanjung-janjung, memuji-muji Ibrahim. Hebat Ibrahim, luar biasa engkau. Nah, karena dipuji, disanjung, nah terpelesetlah ucapan Ibrahim. Apa katanya? Ini belum apa-apa, ini masih kecil. Seandainya aku punya anak, aku sembelih anakku untuk kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Pada saat bicara itu Ibrahim belum punya anak, jadi dia bernajar. Maka hati-hati kita. Najar ini dicatat oleh malaikat dan menjadi hutang bagi orang yang bernajar. Berarti Ibrahim bernajar kalau punya anak disembelih. Bukan Allah yang nyuruh, dia yang kebablasan, Cak. Nah, makanya kita hati-hati, najar kita dicatat. Nah, ketika Nabi Ibrahim kemudian punya anak, dia lupa. Dia bilang dulu, nanti kalau aku punya anak aku sembelih. Nah, dia punya anak, dia lupa pernah bernajar. Sampailah anak itu Ismail sampai pada usia bisa bekerja bersama-sama dengan Ibrahim. Jadi kata mufassirin, kira-kira umur Nabi Ismail pada waktu itu 9 atau 11 tahun. Nah, gitulah umurnya. Pada saat itulah dimimpikan Allah. Jadi Allah bukan menyuruh Ibrahim untuk membunuh anaknya, menyembelih anaknya, tetapi Allah mengingatkan Ibrahim terhadap najarnya. Paham kira-kira? Kan beda itu kan? Karena najar jadi hutang. Jadi Nabi Ibrahim bukan disuruh Allah menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim diingatkan Allah untuk melakukan najar yang pernah dia ucapkan. Ini sebagai peringatan sama kita bapak-bapak, ibu-ibu, jangan gampang najar. Najar itu utang. Kalau saya tak mau lagi bernajar-najar, nggak mau bernajar-najar lagi, ya. Kita kan banyak bernajar nih. Nah, baik. Nah, maka kemudian Nabi Ismail pasrah, ya sudahlah ya, apa perintah Allah kerjakan. Jadi perintah Allah itu apa? Melaksanakan najar. Itu pertama. Siapa yang bernajar? Ibrahim. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa nazar itu harus hati-hati, mengucapkan sesuatu hati-hati. Nah, terkait dengan kurban, kita yang berkurban sunnah memakan daging hewan kurban kita. Jadi bapak ibu yang berkurban itu disunahkan makan daging hewan yang kita kurbankan. Sunnah itu, ya, sunnah. Tetapi kalau kurban kita kurban najar, kita tak boleh makan daging kurban kita. Daging kurban orang boleh kita makan, daging kurban kita nggak boleh kita makan. Misalnya seseorang bernazar, kalau saya sembuh sakit, dia sedang sakit, kalau saya sembuh sakit nanti saya kurban. Kemudian sembuh sakitnya dan dia memenuhi nazarnya, maka orang ini dan keluarganya tak boleh memakan daging kurban yang dinajarkannya tadi. Paham? Tapi kalau tidak najar, sunnah justru memakan daging kurban itu. Ya.
Jadi daging kurban itu kan dibagi tiga. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk dihadiahkan. Jadi dibagi tiga. Sepertiga. Jadi nanti kalau kita di sini membeli hewan kurban juga begitu. Tapi kita cincang semua dulu. Ini siap-siap ini nampaknya yang bisa menyembelih hewan kurban nih. Siapa ini kader Buya ini? Karena ada kemungkinan Buya udah tak bisa lagi motong nih sekarang. Kenapa? Udah nggak tegal pula sekarang. Kalau biasanya mau 7 ekor, 8 ekor straight. Sekarang 1 ekor aja rasanya karena mungkin faktor umur. Entahlah, tapi nanti kalau datang mood itu mana tahu juga kita. Pada hari itu datang moodnya. Tapi harus siap-siap nih pemain cadangan. Yang saya harapkan nih Dedi nih. Dedi jangankan suruh motong. Yang udah daging pun tak mau dia. Jangankan suruh motong, dagingnya pun tak mau dia. Ya, jadi sunnah itu memakan daging kurban itu. Ya. Nah, itu dia. Itulah sejarah kurban tadi. Jadi Nabi Ibrahim ini banyak dapat ujian, Pak. Banyak dapat ujian. Dan ujian Nabi Ibrahim ini terkait dengan keluarga. Dengan keluarganya. Bayangkanlah berpuluh-puluh tahun dia kawin nggak punya anak. Tapi doa dia optimis. Apa doa Nabi Ibrahim? Di dalam surat Al-Hujurat 99, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku dengan anak yang soleh. Puluhan tahun itulah doa dia. Maka dua anak dia itu dua-dua nabi. Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Karena doa dia, Pak. Kalau kita jangankan puluhan tahun nggak dapat anak, baru 2 tahun aja nggak dapat anak langsung doa. Doanya udah betul kepada Allah. Ya Allah, udah 2 tahun aku berumah tangga belum ada anakku. Kasihlah aku anak ya Allah. Bandal pun jadi. Astagfirullahaladzim. Ini doa orang putus asa ini namanya. Tidak boleh. Mintanya benar kepada Allah, isi mintanya pun harus baik. Benar mintanya kepada Allah, isinya pun harus baik. Kayak mana Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Dikabulkan Allah di usia senja, umur 70 tahun. Diuji dia. Nah, Ibrahim itu istrinya berapa? Berapa? 2. Istrinya 2. Istri yang pertama Siti Sarah. Istri pertama. Dia punya budak namanya Hajar. Udah berpuluh-puluh tahun berumah tangga. Apa kata istrinya? Sarah, wahai suamiku, nampaknya aku ini nggak bisa memberikan keturunan, nggak bisa punya anak. Maka menikahlah engkau lagi dengan perempuan lain. Dengan siapa? Kata Ibrahim. Nikahlah dengan budak kita, si Hajar. Jadi Nabi Ibrahim ini menikah lagi karena diminta oleh istri pertama. Mantap kalau dapat istri kayak gini. Menyuruh laki kawinlah lagi. Tapi berat ini. Siapa yang menyuruh? Siapa yang menyuruh? Istri pertama. Nah, kemudian menikahlah Ibrahim kepada istrinya Hajar karena saran istri pertama. Begitu nikah dengan Hajar, hamil Hajar. Mulai cemburulah si Sarah. Nah, menurut dia lebih sayang Ibrahim dengan istri keduanya. Ditengoknya sudah hamil. Minderlah dia. Mungkin karena aku nggak hamil-hamil, maka dia sayang sama itu. Nggak berapa lama lahir pula anak laki-laki pula. Makin cemburulah si
Sarah. Makin cemburu dia. Akhirnya sampai udah lahir, tidak berapa lama apa dibilang si Sarah kepada Ibrahim? Wahai suamiku, tidak tahan aku menengok kemesraan kau dengan istri dan anakmu itu. Tidak tahan aku melihatnya. Pigilah nyah kau dari hadapanku nih, jangan lagi dekat-dekat aku tidak sanggup aku. Ku tengok kau lebih sayang sama istri dan anakmu itu daripada aku. Makin cemburu. Nah, berangkatlah. Tadinya orang itu di daerah Mesir. Berangkatlah Ibrahim membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi. Kemana? Berangkat orang itu menjauhkan diri dari pandangan si Sarah. Maka mereka sampailah di kota Mekah yang sekarang itu. Kota Mekah yang sekarang itu, disitulah Nabi Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar bersama anaknya Ismail. Sampai di situ datang perintah Allah. Ibrahim, tinggalkan anak dan istrimu di situ, balik lagi kau ke istri pertama. Masya Allah. Berat gak cobaannya nih Pak? Berat. Maka dalam sejarah Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di tengah padang pasir. Kota Mekah. Mekah sekarang, padang pasir. Apa kata istrinya? Kalau memang itu perintah Allah kepadamu, wahai suamiku, tunaikan. Berangkatlah. Jangan takut, aku dijaga oleh Allah. Aku dan anakku, aku dan anak kita dijaga oleh Allah, kata istri. Maka Ibrahim pun pergi kembali ke istri pertama, ditinggalkannya anak. Nah, itu dalam sejarah anak itu Ismail menangis-nangis, mau minum, ya kan? Berlari-larilah dalam sejarah itu antara Safa wal Marwah, dua bukit tuh, yang udah berangkat umroh, yang udah haji tahu lah itu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi bukitnya, sudah dipotong bukitnya itu. Di Bukit Safa masih ada sisa sedikit lagi, setinggi kira-kira setinggi masjid kita ini. Tapi di Bukit Marwah tak nampak lagi bukitnya, karena udah dijadikan gedung sekarang itu. Jadi kalau orang sa'i berlari-lari kecil antara Safa wal Marwah, ini balik 7 kali itu tempatnya udah dilindungi Pak, udah di gedung dia, udah dalam gedung. Kalau dulu tidak, dulu kalau orang haji itu memang di bawah terik matahari, belum dibuat gedung dulu. Haji-haji zaman dulu, ya gitu Pak Hendra ya, Haji Hendra, gitu ya. Waktu Pak Hendra haji ke sana, udah ya, nah, udah. Kalau dulu kabarnya, kalau dulu aslinya enggak, ya kan? Asli mah terbuka, padang pasir kan. Nah, sekarang udah semen, udah di keramik, udah enak. Nah, itulah sejarah dulu kenapa ada sa'i itu. Disitulah diambillah riwayat daripada Nabi, daripada Siti Hajar dengan anaknya, digendongnya anak tadi. Dari Safa ditengoknya di Marwah sana ada air, Kota Morgana. Kalau kita di tengah-tengah padang pasir sering nampak Kota Morgana itu. Kita tengok di kejauhan ada macam air. Kita aja kalau jalan jauh naik mobil atau naik kereta, jalannya lurus, seolah-olah di depan sana itu macam ada air kan. Nah, begitulah Kota Morgana. Jadi dalam pandangan si Hajar tadi ada air sana, berlari dia ke sana. Sampai di Bukit Marwah, balik ditengoknya air tadi yang ada di Safa. Nah, itulah dia bolak-balik Safa wal Marwah itu mengejar air. Nah, diambil dari peristiwa itulah makanya ketika orang umroh, ketika orang haji ada sa'i namanya. Nah, diambil dari sejarah itu. Konon kabarnya lagi memang air Zam-Zam itu ketika ditaruhlah si Ismail tadi di tanah, mengepak-ngepak kakinya karena haus. Nah, itulah menjadi sumur Zam-Zam. Keluarlah air dari situ. Maka dikumpulkanlah oleh si Hajar. Zam-Zam, artinya berkumpul gitu. Jadi Zam-Zam itu maksudnya berkumpul air. Sampai kemudian jadi sumur. Tapi semalam kita pun udah nggak nampak. Entah kalau Pak Haji Hendra waktu dia pergi haji kemarin masih nampak nggak semua? Masih. 2003 ditutup. Nah, saya waktu kesana udah nggak nampak lagi. Pak Haji Hendra masih nampak.
masih 2003 baru ditutup sumur Jam-Jam tadi. Udah jadi sumur. Ternyata setelah diteliti air Jam-Jam ini luar biasa khasiatnya. Ya, luar biasa khasiatnya. Jadi itu sejarah haji ini berkaitan sekali dengan haji dan peristiwa haji, dan juga peristiwa kurban terkait memang dengan sejarah Nabi Ibrahim. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Ayo, masih ada waktu lagi, pasang niat, pasang doa, tetap saja. Itu saja saran saya. Pasang niat, pasang doa, pasang niat, pasang doa. Seorang jamaah kita yang berada di Sunggal tahun yang lalu, pas seperti inilah, dekat dengan masa kurban. Pada waktu itu dia rencana mau umroh. Setelah habis hari raya Haji, dia mau umroh. Uang untuk umroh udah ada. Kemudian dia tanya, Ustadz, macam mana ini? Saya kurban apa umroh? Kalau saya kurban, saya ngambil uang dari ongkos umroh. Mana yang harus saya dulukan ini? Uang saya yang ada ini untuk umroh atau untuk kurban? Bu, saya bilang, saat ini yang paling dekat ibadahnya sesuai dengan waktunya adalah kurban. Nah, saran saya, ibu keluarkan dari ongkos umroh ibu untuk kurban. Insya Allah nanti setelah kurban ibu pun bisa dapat ongkos umroh. Alhamdulillah, doa kita dikabulkan Allah, harapan diri. Akhirnya dikerjakannya lah waktu itu, diambilnya dari sebagian ongkos umrohnya untuk kurban, dan pada waktunya mau umroh, alhamdulillah ongkosnya pun cukup. Jadi dia bilang semalam waktu datang ke rumah, alhamdulillah Ustadz, setelah Ustadz jelaskan saya laksanakan. Alhamdulillah tahun yang lalu saya dapat dua-dua, dapat kurban, dapat umroh. Kalau dia pikirannya nggak ikut kurban, karena kalau ikut kurban nanti ongkos umroh berkurang. Nah, itulah kalau kali-kali otak kita, kali-kali manusia. Tapi kalau kita berharap rahmat Allah dengan mengerjakan ikhlas beribadah, maka sampai dua-duanya, dapat dua-duanya, ya. Mudah-mudahan saya berdoa semua jemaah kita ini diberikan Allah kelapangan, ya, kelapangan. Jadi ini sekarang untuk lembunya ada yang cadangan ada 3. Tadi ada jemaah saya 1 dari Ismailiyah. Tadi waktu saya bilang, siapa yang mengkawani saya bilang, ini ya, baru ada 2 orang untuk mencapai 3 lembu. 2 lembunya udah ada, untuk mencapai 3 baru ada 2, saya bilang. Siapa yang mau ngawani saya? Oh, tunjuk tangan satu orang. Saya Ustadz, ngawani Ustadz. Alhamdulillah. Ya kan? Ada saja nanti. Jangan takut. Rezeki daripada Allah. Yang penting pasang niat dan doa. Pasang niat dan doa. Nanti dikasih Allah. Nah, nanti pada waktu kurban, ini sudah saya minta supaya nanti kita memang untuk tahap pertama ini, karena lembu ini baru yang pertama kita kan, dua kali yang lalu kan kambing ya, yang kita lah ya Pak Chandra, yang kita lah ya. Kalau dulu kan bukan kita, ada sekali ya, yang kita yang melaksanakan udah 2 kali kan, 2 kali kemarin kambing. Nah, boleh diselesaikan, matikan boleh. Nah,